Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan diskusi via online. Tak lupa pula kita hanturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita melangkah pada materi presentasi hari ini, perkenalkan saya dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 1. Saya, atas nama Nina Febianti, sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama, kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua atas nama Aidil Wahyudin dan pemateri ketiga atas nama Asdita. Nah, baiklah teman-teman, di sini langsung saja saya akan menjelaskan terkait materi pengertian risiko pasar. Nah, kita sebagai mahasiswa perbankan syariah pastinya sudah tidak asing lagi mendengar kata risiko. Nah, risiko atau yang bisa kita kenal dengan kerugian. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang terjadi akibat pergeseran posisi neraca dan rekening administratif yang disebabkan oleh perubahan pada harga pasar yang menuju ke arah yang negatif, yang berupa nilai dari aset perusahaan yang bisa diperjualbelikan atau disewakan. Nah, dalam keadaan seperti inilah biasanya organisasi dalam perusahaan tersebut mengalami kerugian atau risiko. Nah, dalam risiko pasar ini terdapat beberapa macam risiko. Yang pertama yaitu risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar adalah risiko yang timbul akibat perubahan pada nilai buku perdagangan dan posisi rekening bank yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan harga emas. Yang kedua adalah risiko komoditas. Risiko komoditas adalah risiko yang terjadi akibat perubahan pada harga instrumen keuangan, di antaranya perubahan pada buku perdagangan dan posisi rekening bank yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Yang ketiga adalah risiko benchmark suku bunga. Risiko benchmark suku bunga adalah risiko yang timbul akibat perubahan pada harga instrumen keuangan yang disebabkan oleh perubahan harga saham syariah pada posisi buku yang dikonversi. Nah, yang keempat adalah risiko ekuitas. Risiko ekuitas adalah risiko yang terjadi akibat perubahan pada harga instrumen keuangan yang disebabkan oleh perubahan harga saham syariah dari posisi buku yang dikonversi. Nah, dari sini semoga teman-teman bisa memahami terkait pengertian risiko pasar dan juga macam-macam risiko pasar. Nah, terkait materi kedua yang akan saya bawakan di sini adalah penerapan manajemen risiko pasar. Jadi, adapun dalam penerapan manajemen risiko pasar ini terdiri dari beberapa poin. Poin pertama adalah pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Nah, pada poin pertama ini terdiri dari 3 subpoin. Subpoin pertama yaitu kekuasaan dan tanggung jawab oleh Dewan Direksi dan DPS, yang dimana di sini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kekuasaan dan tanggung jawab oleh Dewan Direksi dan kekuasaan dan tanggung jawab oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, kekuasaan dan tanggung jawab oleh Dewan Direksi di sini yang dimaksudkan bahwasanya Dewan Direksi melakukan pemantauan ulang untuk memastikan bahwasanya kebijakan dan prosedur yang telah mereka tetapkan tersebut dapat dijalankan dalam aktivitas sehari-hari untuk menghadapi risiko yang akan terjadi. Nah, untuk kekuasaan dan tanggung jawab oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah itu terkait pemantauan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dewan Direksi, bahwasanya kebijakan dan prosedur tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, terkait hal ini juga ada subpoin kedua,
yaitu sumber daya insani. Sumber daya insani adalah pegawai bank syariah. Jadi di sini yang dimaksudkan bahwasanya pegawai bank syariah itu tidak lebih harus memiliki pengetahuan terkait filosofi risiko, atau setidaknya mereka memiliki pengalaman dalam menjalankan atau menghadapi risiko dalam suatu perusahaan atau bank. Nah, sehingga dapat memaksimalkan kinerja penerapan manajemen risiko pasar tersebut. Nah, supaya yang ketiga adalah organisasi yang dimiliki oleh manajemen risiko pasar. Dalam upaya kelengkapan struktur komite manajemen risiko, khususnya risiko bank pada risiko pasar ya kali ini, khususnya risiko pasar, di mana pada risiko ini bank syariah dapat mempunyai komite manajemen aset dan kewajiban atau yang disebut Assets and Liabilities Management Committee atau disingkat dengan ALCO, yang juga digunakan dalam kegiatan operasional risiko likuiditas. Nah, selanjutnya masuk pada poin kedua, yaitu kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Pada poin kedua ini terdiri dari 4 subpoin. Subpoin pertama adalah strategi manajemen risiko pasar. Nah, jadi dalam hal ini, bank syariah harus mengenali dahulu tempat pasarnya seperti apa, bahan produksi yang digunakan seperti apa, dan juga mengenali karakteristik nasabah yang akan menjadi sasaran oleh bank syariah tersebut. Nah, yang kedua adalah tingkat risiko yang akan dipilih dan toleransi. Jadi, untuk mengetahui seberapa besar dan seberapa kecil tingkat risikonya tergantung dari jumlah aset yang dimiliki oleh bank syariah dan juga kewajiban yang dilaksanakan oleh bank syariah tersebut. Nah, kemudian dalam penentuan toleransi itu sendiri harus melakukan identifikasi atau deskripsi terhadap tingkat risiko yang akan dipilih oleh bank syariah itu sendiri. Jadi di sini bertahap. Kita tentukan terlebih dahulu tingkat risiko yang akan dipilih, kemudian kita akan tentukan toleransi yang akan diambil, yang akan digunakan nantinya untuk menghadapi risiko di masa yang akan datang. Nah, subpoin yang ketiga adalah kebijakan dan prosedur. Jadi ada banyak macam di sini kebijakan dan prosedur. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin utama. Teman-teman bisa membacanya lebih jelas di makalah yang telah saya sajikan. Yang pertama yaitu adanya pencapaian ke posisi trading book dan banking book. Yang kedua adalah adanya pengelolaan portofolio trading book dan banking book. Nah, pada subpoin yang keempat yaitu limit. Limit dalam hal ini dapat dilihat dari tingkat organisasi. Jadi penentuan limit itu tergantung dari tingkatan organisasi. Contohnya menyeluruh, portofolio, dan limit dealer. Nah, kemudian masuk pada poin ketiga atau bagian C, di mana pada tahap ini terdiri dari tahap pengidentifikasian, kemudian tahap pengukuran, tahap pengawasan, tahap pengontrolan, dan sistem informasi manajemen risiko pasar. Nah, pada tahap pertama yaitu tahap pengidentifikasian. Pada tahap pengidentifikasian, di mana bank syariah harus mengidentifikasi atau mengenali terlebih dahulu risiko apa yang akan dihadapi nantinya. Kemudian yang kedua yaitu tahap pengukuran risiko. Bank syariah harus menyiapkan informasi yang aktual dan akurat untuk menentukan tujuan yang akan dicapai nantinya, sehingga dapat menentukan strategi juga untuk menghadapi risiko yang akan datang. Jadi bank syariah di sini memiliki tolak ukur terhadap risiko yang akan dihadapi nantinya, sehingga dapat menjangkau strategi tersebut dengan mudah sekaligus meminimalisir terjadinya risiko yang akan dihadapi nantinya. Kemudian pada tahap ketiga yaitu tahap pengawasan. Nah, tahap pengawasan di sini yaitu tahap pengawasan terhadap kepatuhan limit secara harian dan juga mengambil tindak lanjut apabila terjadinya penyimpangan yang terlampaui. Nah, kemudian tahap keempat yaitu tahap pengontrolan. Jadi, tahap pengontrolan seperti apa di sini yang akan dijalankan oleh bank syariah. Nah, di sini tahap pengontrolannya yaitu misalnya bank syariah menjual surat berharga syariah dan obligasi syariah di pasar modal. Namun setelah dilakukan review atau peninjauan ulang, ternyata surat berharga syariah dan obligasi syariah tersebut gagal terbit di pasar modal. Jadi bank syariah mengambil peran atau mengambil tindak lanjut
terkait hal ini agar tidak terjadi kerugian yang besar, sehingga kerugian tersebut dapat diminimalisir. Jadi disinilah peran Bank Syariah dalam melakukan pengontrolan atau pengendalian. Kemudian yang kelima adalah sistem informasi manajemen risiko pasar. Nah, dalam hal ini sistem informasi manajemen risiko pasar tersebut harus mampu menguantifikasi eksposur kerugian yang akan dihadapi dan menentukan perubahan faktor pasar seperti perubahan harga nilai tukar, kemudian perubahan harga komoditas, dan harga ekuitas. Baiklah, selanjutnya poin keempat yaitu bagian D, yaitu sistem pengendalian inter. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengendalian inter ini, yaitu yang pertama adalah perusahaan harus mempunyai sistem pengendalian inter yang memadai untuk menentukan negosiasi dan proses yang berkaitan dengan risk market taking. Nah, dalam hal ini harus sejalan dengan prosedur, kebijakan, dan limit yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah. Nah, yang kedua yaitu adanya penggolongan yang berbeda terhadap fungsi yang memadai, sehingga dalam hal ini perlu dijalankan secara komitmen oleh manajemen. Nah, yang ketiga yaitu perusahaan harus mempunyai fungsi yang melaksanakan valuasi posisi trading dan fungsi yang melaksanakan validasi terhadap model pengukuran risiko. Nah, yang keempat yaitu adanya fungsi yang melaksanakan peninjauan harus independen terhadap fungsi penetapan risiko. Nah, dari sini semoga kita bisa memahami bahwasanya ada 4 tahap yang harus dilalui dalam penerapan manajemen risiko pasar. Yang pertama tadi, pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua adalah kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga ada tahap pengidentifikasian, pengukuran, pengawasan, pengontrolan, dan sistem informasi manajemen risiko pasar. Yang keempat yaitu ada sistem pengendalian inter. Semoga kita semua dapat memahami dari kedua materi tersebut. Baiklah, saya selaku pemateri kedua atas nama Aidil akan menjelaskan mengenai penilaian risiko inheren dalam risiko pasar. Nah, dalam menilai risiko inheren dapat dilakukan dengan cara memperhatikan tolak ukur atau indikator yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dalam menilai risiko inheren dapat dibagi menjadi 5 peringkat. Yang pertama yaitu peringkat 1 atau low. Nah, dalam hal ini resiko yang akan dihadapi oleh Bank Syariah masuk ke dalam kategori sangat rendah. Nah, untuk dalam prediksi masa depan dalam periode tertentu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah low to moderate. Nah, dalam hal ini resiko yang akan dihadapi oleh Bank Syariah masuk ke dalam kategori rendah. Nah, untuk prediksi masa depan dalam periode tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu moderate. Dalam hal ini resiko yang akan dihadapi oleh Bank Syariah termasuk ke dalam kategori cukup tinggi. Nah, dalam prediksi masa depan untuk periode tertentu. Kemudian yang keempat itu moderate to hedge. Nah, jadi dalam hal ini resiko yang akan dihadapi oleh Bank Syariah masuk ke dalam kategori cukup tinggi. Nah, dalam untuk prediksi masa depan dalam periode tertentu. Kemudian yang terakhir itu hedge. Nah, dalam hal ini resiko yang akan dihadapi oleh Bank Syariah masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Nah, untuk prediksi masa depan dalam periode tertentu. Nah, kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inheren, yang pertama adalah sifat bisnis klien. Nah, jadi sifat bisnis klien memiliki pengaruh
terhadap resiko inherent dengan akun-akun tertentu. Nah, sedangkan akun seperti kas, hutang wesel, kemudian hutang piotik itu tidak memiliki pengaruh. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah hasil dari audit sebelumnya. Nah, jadi kesalahan pada audit tahun sebelumnya itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi kesalahan di tahun berikutnya. Itu dikarenakan adanya kesalahan penyajian yang bersifat sistematik. Kemudian faktor ketiga yaitu golongan yang berelasi. Nah, yang dimaksud dengan golongan yang berelasi di sini adalah negosiasi yang dilakukan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Kemudian faktor keempat adalah transaksi non rutin. Nah, jadi transaksi yang tidak biasa dilakukan atau non rutin itu biasa terjadi kesalahan penyajian. Nah, berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh klien yaitu rutin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esdita. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan materi mengenai penilaian kualitas penerapan manajemen risiko pasar. Pada penilaian kualitas pelaksanaan manajemen risiko memperlihatkan hasil evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko, di mana dalam hal ini yang menyangkut segala poin pelaksanaan manajemen risiko adalah sebagaimana diatur dalam syarat Bank Indonesia terkait pelaksanaan manajemen risiko untuk bank universal. Penilaian kualitas pelaksanaan manajemen risiko dapat dilakukan secara terintegrasi yang mencakup hal-hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tata kelola risiko. Dalam hal terkait penilaian risiko diperlukan tata kelola risiko yang konsisten dan akurat. Hal ini mencakup penilaian terhadap formulasi, tingkatan risiko yang hendak diambil, serta kebijakan risiko dan juga kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris serta direksi, termasuk pengaplikasian kewenangan serta tanggung jawab oleh Dewan Komisaris dan direksi, sehingga penilaian terhadap risiko pasar dapat berjalan secara efisien. Kemudian yang kedua yaitu kerangka manajemen risiko. Dalam kerangka manajemen risiko ini memuat penilaian pada strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkatan risiko yang hendak dipilih serta kebijakan risiko. Kemudian ketersediaan fitur organisasi dalam menunjang pelaksanaan manajemen risiko secara efisien yang tercantum di dalamnya kejelasan wewenang serta tanggung jawab serta wewenang yang memadai dan juga prosedur serta penetapan limit. Kemudian yang ketiga yaitu proses manajemen risiko, sistem, informasi, dan sumber daya manusia, di mana pada proses ini mencakup pengujian pada proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pengontrolan informasi yang memadai serta kecakapan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu kecukupan sistem pengontrolan dan teknologi pengukuran risiko pasar, di mana pada ketersediaan terhadap sistem pengontrolan risiko yang ada ini memuat penilaian tentang ketersediaan sistem pengendalian intern serta ketersediaan kaji ulang oleh pihak independen pada perusahaan, baik oleh satuan kerja manajemen risiko maupun oleh satuan kerja audit intern. Kaji ulang ini oleh satuan kerja manajemen risiko antara lain memuat tata cara, anggapan, serta variabel yang digunakan untuk mengukur serta menetapkan limit risiko. Sebaliknya, dalam kaji ulang oleh satuan kerja audit intern diantaranya mencakup keandalan kerangka manajemen risiko serta pelaksanaan manajemen risiko oleh fungsi bisnis ataupun fungsi penunjang. Adapun teknologi yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam pelaksanaan pengukurannya yaitu yang pertama penetapan harga berbasis biaya. Pada strategi penetapan harga ini harganya ditentukan berdasarkan total biaya produk yang dikeluarkan ditambah dengan keuntungan yang diharapkan.
Kemudian yang kedua yaitu penetapan harga menurut harga pesaing. Pada penetapan harga yang didasarkan pada harga pesaing yang sebenarnya lebih sesuai untuk produk standar dengan kondisi pasar oligopolistik. Oligopoli adalah pasar di mana pasokan satu komoditas dikendalikan oleh banyak perusahaan. Biasanya dalam jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Kemudian yang ketiga yaitu penetapan harga berdasarkan permintaan. Dalam analisis ini, konsumen diminta memberikan pernyataan seperti konsumen merasa harga murah, harga terlalu mahal, merasa terlalu mahal, dan berkaitan dengan kualitas yang diterima. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.